Recording in progress. Baik, selamat bergabung Bapak Ibu wali homeschooler serta adik-adik jenjang kelas 10 SMA. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung kepada kakak-kakak manajerial HSKS dan selamat datang juga untuk kakak-kakak HSKS yang bergabung pada kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka pada siang hari ini. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu dan juga adik-adik, kita Homeschooling Kak Seto Surabaya akan menyampaikan sosialisasi. Salah satunya adalah sosialisasi tentang teknis serta mekanisme kurikulum merdeka yang nantinya akan disampaikan oleh Kak David. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan sosialisasi tentang tes Riasek. Jadi, tes Riasek itu adalah tes kepribadian yang digunakan untuk mengevaluasi minat, karir, serta bakat dari adik-adik jenjang kelas 10 SMA yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Citra. Agar acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, maka izinkan saya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik, kami mohon bantuannya agar adik-adik serta Bapak Ibu sekalian untuk mengganti nama Zoom sesuai dengan nama asli ya. Misalnya orang tua adik Ridwan kelas 10 seperti itu. Kalau adik-adik juga bisa mengganti namanya ya, nama dan juga kelas. Gitu.
Terima kasih sebelumnya Bapak, Ibu, dan juga adik-adik. Selanjutnya langsung saja kepada Kak David Lukito Dedi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ayu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik yang berbahagia dan juga Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini ada Insinyur Nogustrini, kemudian ada Dr. Anda Srikewes, Kak Lis, dan juga Kak Ilman, dan kakak-kakak tutor serta staf homeschooling Kak Seto Surabaya. Juga tak lupa kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, saya mewakili Homeschooling Kak Seto Surabaya, menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi pada sore hari ini. Tentunya sosialisasi kali ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran nanti adik-adik yang akan naik di kelas 11 nanti seperti apa dengan kurikulum yang terbaru kita yang sudah berjalan selama 1 tahun ini. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, Kak. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk kurikulum Merdeka di Homeschooling Kak Seto Surabaya atau di PKBM Kak Seto Surabaya ini sudah berjalan selama 1 tahun ini, Bapak Ibu. Jadi di Surabaya ini kebetulan untuk sekolah yang modelnya homeschooling baru ada 3 sekolah yang menjalankan kurikulum Merdeka termasuk Homeschooling Kak Seto Surabaya ini. Nah, untuk yang sudah berjalan kurikulum Merdeka itu adalah di kelas awal, yakni di kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan juga kelas 10. Dan yang kelas 10 saat ini yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini, yang nantinya akan naik di kelas 11, itu nanti ada beberapa hal yang berbeda dengan kakak kelas 11-nya yang tahun lalu, seperti itu. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang hari ini akan kami sampaikan. Yang pertama, untuk yang tahun lalu sudah berjalan, kelas 10 tidak ada penjurusan. Artinya kelas 10 ini bersifat umum, bukan kelas 10 IPA dan juga bukan kelas 10 IPS. Sehingga materi yang diajarkan, hampir semua mata pelajaran diajarkan, baik peminatan keipaan maupun peminatan ke-IPS-an seperti itu. Nah, kemudian pada saat dulu kami sosialisasi mengenai kurikulum Merdeka, akan ada di kelas 10 akhir itu nanti di semester genap akhir, yakni kegiatan asesmen ataupun pengisian tes yang digunakan untuk menentukan peminatan mata pelajaran apa yang akan diambil agar sesuai dan sejalan dengan minat dan bakat dan juga cita-cita yang akan disiapkan nanti ke depannya seperti apa, atau berkaitan dengan studi lanjutnya, atau juga bisa juga berkaitan dengan nanti mau bekerja di bidang apa seperti itu. Nah, selain itu, untuk kurikulum Merdeka ini juga ada muatan karakter yang dulunya di K13 itu sekarang bernama penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi basisnya tetap ada karakter di dalam pembelajarannya seperti itu Bapak-bapak atau Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk struktur mata pelajaran dalam kurikulum Merdeka ini di kelas 11 itu masuk ke dalam fase F, Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Dalam kurikulum Merdeka, fase F ini untuk kelas 11 dan juga kelas 12, struktur mata pelajaran itu nanti dibagi menjadi 2, yakni kelompok mata pelajaran umum yang ini wajib diikuti oleh semua peserta didik. Kemudian ada kelompok mata pelajaran pilihan yang setiap bentuk sekolah, baik SMA, MA, ataupun PKBM ataupun homeschooling, itu wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Nah, di homeschooling Kak Seto Surabaya ini, untuk kelompok umumnya itu ada apa saja? Seperti yang tampak di layar Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik,
Yang pertama, tetap akan ada mata pelajaran agama. Seperti yang sudah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya yang di homeschooling Kak Seto Surabaya ini, untuk pelajaran agama ini tetap dilaksanakan secara mandiri. Karena konsep pembelajaran di homeschooling ataupun di PKBM itu terbagi menjadi 3 konsep pembelajaran, yakni tatap muka, kemudian tutorial, dan juga mandiri. Tatap muka artinya yang bertemu secara langsung, baik datang ke sekolah maupun secara online melalui Zoom. Kemudian yang tutorial ini adalah berbasis masalah. Ketika ada permasalahan atau ketika ada soal-soal yang dirasa sulit, itu peserta didik boleh untuk berkonsultasi kepada kakak tutor untuk dipecahkan soal-soalnya atau permasalahan-permasalahan yang muncul ketika pembelajaran. Kemudian untuk mandiri ini artinya peserta didik diberikan tanggung jawab untuk mencari materi ini secara mandiri. Nah, secara mandiri itu tetap akan ada guidance-nya, tetap akan ada rambu-rambunya yang sudah kami siapkan, sehingga adik-adik mencarinya itu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah kami siapkan itu. Jadi cara mendapatkannya, pola pembelajarannya dengan apa? Bisa dengan literatur di internet, ataupun dari buku bacaan, dari perpustakaan, atau dari narasumber yang lain. Boleh misalkan dari orang tua atau dari ahli yang lain, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mata pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan juga sejarah nanti tetap akan ditatap mukakan. Nah, yang mandiri sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, ada agama, kemudian penjaskes, dan seni budaya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kelompok mata pelajaran pilihan atau peminatan, di homeschooling Kak Seto ini menyediakan 2 kelompok peminatan, yakni kelompok peminatan matematika dan IPA, kemudian ada kelompok peminatan ilmu sosial. Kelompok peminatan matematika dan IPA ini terdiri dari mata pelajaran biologi, kimia, fisika, matematika tingkat lanjut, kemudian informatika. Nah, ini informatika ini mungkin mata pelajaran yang baru, karena yang di tahun-tahun sebelumnya informatika ini biasanya selalu dengan cara mandiri. Untuk yang semester depan di tahun ajaran baru mendatang, untuk informatika ini rencananya akan ada tatap muka, meskipun pertemuannya tidak sering seperti mata pelajaran lainnya, seperti itu. Tetap nanti akan ada tatap muka dan juga mandiri. Jadi kolaborasi konsepnya, bisa tatap muka, bisa mandiri, seperti itu. Kemudian untuk kelompok peminatan ilmu sosial, ada geografi, sosiologi, dan juga ekonomi. Nah, untuk di kelas 11 mendatang, karena sudah tidak ada jurusan IPA dan sudah tidak ada jurusan IPS ataupun bahasa, peserta didik itu diberikan apa istilahnya, kebebasan untuk memilih kelompok mata pelajaran apa yang sesuai dengan minat bakatnya dan juga sesuai dengan tujuan studi lanjutnya nanti ke depan seperti apa. Nah, di homeschooling Kak Seto ini nanti juga akan menyiapkan paket-paket kelompok mata pelajaran yang bisa diambil yang sesuai dengan tujuan studi lanjutnya nanti ke depan seperti apa. Nah, ketentuan dalam kurikulum Merdeka yang sudah ada menurut Kemdikbud ya, dari peraturan ini ya, keputusan Menteri nomor 262 garis miring M garis miring 2022 itu ada beberapa ketentuan, yakni setiap peserta didik wajib mengikuti. Yang pertama adalah mengikuti mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran umum yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada 8 poin mata pelajaran yang bisa ditatap mukakan dan juga secara mandiri, itu nanti wajib diikuti. Kemudian yang poin berikutnya, memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dari minimal 2 kelompok mata pelajaran, yakni kelompok peminatan ilmu alam dan matematika atau kelompok peminatan ilmu sosial. Kemudian yang poin berikutnya adalah memilih maksimal 3 mata pelajaran dari satu kelompok peminatan. Jadi misalnya Bapak Ibu, ini di sini kan ada kelompok peminatan matematika dan IPA, kemudian satunya ada kelompok peminatan ilmu sosial. Misalkan ada peserta didik yang menghendaki
oh saya mau pilih biologi, kemudian matematika tingkat lanjut, kemudian informatika, dan juga geografi, apakah boleh? Boleh, seperti itu. Jadi harus maksimal 3 kelompok mata pelajaran dalam satu kelompok peminatan. Jadi ini kan ada 5 pilihan mata pelajaran, ini boleh dipilih maksimal 3. Sama yang bawah ini maksimal 3. Nah, dari sini misalkan kok ada peserta didik, Kak aku mau milih 1 sampai 5, nggak boleh, nggak bisa. Jadi itu menyalahi peraturan keputusan Menteri yang sudah dijelaskan tadi. Yakni ini setiap satu peserta didik itu wajib memilih 4 dan sampai dengan 5. Jadi maksimal 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi dari dua kelompok, nggak boleh eh, 5 pelajaran itu dari satu kelompok mata pelajaran saja gitu. Nggak boleh dari kelompok IPA saja semua yang dipilih, nggak boleh. Jadi harus ada kelompok IPS-nya. Jadi 4 pelajaran itu harus berisi maksimal 3 dari kelompok IPA atau kelompok IPS, satunya nanti ambil yang dari kelompok lainnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kami kemarin sudah bukan memberikan pilihan-pilihan kelompok mata pelajaran, yakni ada 6 kelompok yang akan kami bagikan ke peserta didik, nanti bisa dipilih sesuai dengan yang akan direncanakan ke depannya seperti apa. Jadi contohnya ini adalah kelas F1. Kenapa dinamai F1? F ini adalah fase F, yakni untuk kelas 11 itu masuk di fase F. Kalau yang kelas 10 masuk di fase E, kalau yang kelas 12 sama juga masih di fase F. Jadi fase F itu terdiri dari kelas 11 dan kelas 12 ya. Nah, untuk yang fase F kelas 11 ini nanti ada yang namanya kelas F1, kelas F2, kelas F3, kelas F4, F5, F6. Seperti itu ya. Nah, dari ke-6 kelas pilihan itu, untuk F1 ini biasanya cenderungnya adalah untuk tujuannya ke depan itu kalau nanti peserta didik atau adik-adik ini mau melanjutkan ke kesehatan. Kesehatan itu antara lain bisa kedokteran, kedokteran umum, kedokteran hewan, kedokteran dokter gigi, dokter anak dan lain sebagainya. Yang satu rumpun kedokteran itu bisa masuk di kelas F1. Termasuk yang kesehatan masyarakat, ilmu gizi, keselamatan dan kesehatan kerja, keperawatan dan kebidanan, farmasi, nutrisi dan lain sebagainya. Pokoknya yang masuk di rumpun kesehatan itu nanti bisa memilih kelas F1. Karena mata pelajaran yang akan diberikan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan nanti studi lanjutnya ke depan seperti apa. Jadi untuk F1 ini, kelas F1 ini ada mata pelajaran biologi, kimia, ekonomi, dan juga sosiologi. Dari keempat mata pelajaran ini misalkan ada peserta didik itu yang, Kak aku mau pilih F1, tapi aku mau nambah lagi mata pelajaran lainnya. Apakah boleh untuk yang peminatan? Misalkan di sini kan nggak ada fisika. Ada yang mau nambah fisika, boleh. Kenapa boleh? Karena di sini kelompok IPA-nya masih ada 2 mata pelajaran, yakni biologi kimia. Sedangkan kelompok IPS-nya ada 2 mata pelajaran juga, ekonomi sosiologi. Sehingga masih memenuhi syarat tadi, maksimal 5 kelompok mata pelajaran peminatan. Nah, di sini untuk yang paketannya ini kami selalu menghadirkan 4 mata pelajaran sehingga masih ada sisa 1 kuota jika nanti peserta didik atau adik-adik semua berkenan untuk memilih mata pelajaran yang lain. Tapi tetap yang perlu diingat adalah untuk pemilihan kelompok mata pelajaran ini diutamakan yang paketan terlebih dahulu sehingga nanti kelompok mata pelajaran yang masih diinginkan itu di luar paketan ini boleh diambil satu saja seperti itu adik-adik. Nah, ini yang untuk kelas F1. Kemudian ada kelas F2 ini adalah yang berkaitan dengan teknik. Jika nanti ke depannya ingin kerjanya itu di bidang teknik atau ingin yang studi lanjutnya itu di bidang teknik, maka bisa mengambil kelas F2 ini. Dengan mata pelajarannya ada matematika lanjut, fisika, kimia, dan juga geografi. Nah, alternatif mata kuliah nanti yang akan diambil jika mengikuti kelas F2 ini bisa masuk di
teknik pertambangan, semua teknik ya, teknik-teknik di jurusan perkuliahan itu masuk di kelas F2 ini. Jadi ini ada contoh-contoh jurusannya. Nanti untuk materi ini akan kami share juga ke Bapak Ibu dan juga adik-adik, sehingga nanti ketika waktu memilih kelasnya atau memilih kelompok mata pelajarannya itu bisa menyesuaikan dengan bahan tayang yang sudah saya kirimkan. Nah, kemudian untuk yang kelas F3 ini adalah yang mereka yang menginginkan misalkan mau lanjut ke jurusan ekonomi dan juga bisnis. Nah, ini mata pelajarannya ada informatika, sosiologi, ekonomi, dan juga matematika lanjut. Nah, pelajarannya mata kuliahnya apa saja nanti ke depannya yang bisa diambil? Bisa seperti yang saya tampilkan di layar ini, ada akuntansi, manajemen keuangan, semua jenis manajemen ya, manajemen bisnis dan pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian administrasi fiskal, ekonomi, bisnis internasional, manajemen informatika, ekonomi pembangunan dan lain sebagainya yang masuk kategori jurusan ekonomi dan juga bisnis ini bisa diikuti melalui kelas F3 ini, yakni dengan mata pelajaran nanti informatika, sosiologi, ekonomi, dan juga matematika lanjut. Nah, kemudian untuk kelas F4 ini berkaitan dengan sosial humaniora atau juga profesi dan ilmu-ilmu. Nah, mata pelajarannya nanti ada informatika, sosiologi, geografi, dan juga ekonomi. Materi-materi atau mata kuliah yang bisa diambil nanti ke depannya bisa masuk di jurusan-jurusan ilmu politik, filsafat, kriminologi, psikologi, ilmu hukum, sosiologi, jurnalistik, dan lain sebagainya ya. Ada HI juga, ilmu pemerintahan, administrasi publik, ilmu komunikasi, hubungan masyarakat, marketing communication, penyiaran atau periklanan ya. Banyak sekali materi-materi mata kuliah yang bisa diambil nanti ke depannya jika mengikuti di kelas F4 ini berkaitan dengan sosial humaniora atau profesi dan juga ilmu. Nah, kemudian di F5 ini berkaitan dengan komputer dan teknologi dan juga seni. Mata pelajarannya nanti ada fisika, matematika lanjut, ekonomi, dan juga informatika. Di sini juga ada teknik, nanti jurusan teknik juga bisa memasuki kelas F5 ini, yakni teknik informatika. Kemudian yang berkaitan dengan teknologi-teknologi, mobile application, sistem informasi, teknologi game, cyber security, bioinformatika, sistem komputer, software, teknologi informasi, computerized accounting ya, information system audit, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu komputer. Desain juga masuk sini, karena ini berkaitan dengan seni juga ada juga desain interior, desain produk, furniture design, tata boga, desain grafis, animasi, DKV, dan lain sebagainya itu bisa masuk di kelas F5 ini. Jadi nanti kalau adik-adik misalkan mau lanjut kuliahnya nanti ke depannya itu ada di jurusan-jurusan ini, bisa mengikuti kelas F5 ini, yakni mengenai komputer dan teknologi atau juga seni. Jadi mata pelajarannya nanti ada fisika, matematika lanjut, ekonomi, dan juga informatika. Nah, selanjutnya di kelompok yang terakhir ada kelas F6 ini, yakni berkaitan dengan pertanian. Nanti mata pelajarannya ada biologi, kimia, geografi, dan juga informatika. Ini yang berkaitan dengan pertanian-pertanian, mulai dari agronomi dan hortikultura, mikrobiologi, agribisnis, agroteknologi, ilmu kelautan, peternakan, kehutanan, budidaya, rekayasa pertanian, manajemen bisnis unggas, ilmu hama, konservasi sumber daya hutan, teknologi industri, manajemen sumber daya lahan, dan lain sebagainya, itu nanti bisa masuk di kelas F6 atau kelas pertanian ini. Ada mata pelajaran biologi, kimia, geografi, dan informatika. Nah, kemudian dari ke-6 kelas itu nanti ini sudah kami buatkan timeline untuk jadwal-jadwal tesnya ke depannya seperti apa, yakni yang pada tahap awal ini adalah sosialisasi, kemudian nanti akan dilanjutkan tes riasek ya. Tes riaseknya ini nanti bisa langsung dilaksanakan hari ini juga, tidak perlu menunggu tanggal 7.
bulan Juni mendatang, tapi bisa juga langsung dilaksanakan setelah ini, setelah disampaikan oleh Kak Citra nanti. Nah, setelah nanti melakukan tes riasek, dari hasil tes riaseknya nanti bisa di-capture, kemudian adik-adik bisa mengisi form yang akan kami share, yang akan kami berikan. Kemudian di form itu juga ada apa namanya pilihan mata pelajaran yang sudah kakak jelaskan tadi, sehingga nanti adik-adik bisa memilih dan juga bisa memasukkan nilai rapotnya dan juga memasukkan hasil tes riaseknya. Nah, lanjut pada saat pengumuman hasilnya nanti akan diberikan pada tanggal 23 Juni 2023 ini pada saat penerimaan rapor. Jadi Bapak Ibu dan juga adik-adik nanti terima raport itu sekaligus mendapatkan pengumuman hasil dari pemilihan mata pelajaran yang juga di apa namanya evaluasi melalui tes riasek dan juga nilai rapor yang sudah didapatkan oleh adik-adik selama bersekolah di homeschooling Kak Seto, mulai dari kelas 10 semester ganjil dan sampai ke semester genap kemarin seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dicermati juga nanti formnya seperti apa isiannya. Formnya nanti seperti ini, jadi ada identitas diri, ada mengisi nama, kemudian program yang diikuti saat ini, misalkan kalau biasanya datang ke sekolah, berarti mengisinya komunitas, kalau yang biasanya belajarnya secara online, ya ngisi distance learning online, kalau biasanya belajarnya yang ada kakak tutor yang datang ke rumah, biasanya berarti mengisinya distance learning tutor visit. Kemudian minatnya silakan disebutkan di sini. Kemudian berencana melanjutkan kuliah atau tidak juga bisa dilanjutkan. Kemudian mau melanjutkan kerja juga bisa diisi di sini. Kemudian mengisi juga mengenai prestasi yang pernah diraih, jika ada, jika tidak ada bisa di skip. Kemudian di sini harus mengisi nilai rapor untuk yang tengah semester ganjil di kelas 10-nya ya. Jadi tengah semester ganjil, akhir semester ganjil, dan yang terakhir adalah tengah semester ganjil, tengah semester genap, sorry, tipu ya. Jadi ini yang tengah semester genap. Nanti untuk nilainya dijumlah, di rata-rata diisikan juga di sini. Nah, untuk kelompok mata pelajarannya ini sudah ada 6 pilihan kelas, yakni kelas F1, F2, F3, F4, F5, dan juga F6. Ini sudah sesuai dengan apa yang kakak sampaikan di bahan tayang tadi, di PowerPoint-nya tadi ya. Jadi untuk yang memilih nanti mau studi lanjutnya itu ke kesehatan, maka memilih yang kelas F1. Kalau yang nanti studi lanjutnya di bidang teknik atau kerjanya nanti mau di bidang teknik, pilih yang F2. Kalau yang mau kerjanya nanti di bidang ekonomi dan bisnis atau kuliahnya di ekonomi dan bisnis, F3. Humaniora nanti F4, yang minat komputer dan teknologi masuk F5, yang pertanian masuk di F6. Jadi ada 6 pilihan ini nanti bisa dipilih. Nah, di sini nanti harus sudah berkoordinasi dan juga berdiskusi dengan orang tuanya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mengisinya ini wajib bersama orang tuanya atau sudah dalam sepengetahuan orang tua dan persetujuan orang tua. Jadi misalkan mau pilih kelas yang mana ini juga harus sudah ada persetujuan dari orang tua. Nanti adik-adik bisa tanda tangan di sini dan orang tuanya bisa tanda tangan seperti itu. Nah, oke, mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang kakak jelaskan tadi sebelum kita lanjut ke Kak Citra mengenai riasek seperti apa. Silahkan Bapak Ibu atau adik-adik, barangkali ada pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mic atau di-unmute, atau juga bisa melalui fitur chat Zoom. Barangkali ada penjelasan dari Kak David yang mungkin masih kurang jelas atau kurang dipahami oleh adik-adik dan Bapak Ibu. Monggo, silakan ditanyakan. Oke, sepertinya
tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan untuk yang penjelasan mengenai Riasek, Kak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, setelah ini Bapak Ibu dan adik-adik akan mendengarkan penjelasan dari Kak Citra selaku OBK dari Homeschooling Kak Seto mengenai tes Riasek. Kepada Kak Citra, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Kak Ayu. Baik, suara saya sudah terdengar, Kak Ayu? Sudah, Kak Citra? Sudah, baik. Terima kasih, Kak Ayu. Waktunya selamat siang, Bapak Ibu, dan juga adik-adik homeschooler kelas 10. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tes Riasek, Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Kak David bahwa dalam pemilihan mata pelajaran ini meliputi 4 aspek ya Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi ada minat, bakat, hasil belajar siswa, dan juga kemampuan. Nah, tes Riasek ini untuk mengetahui sejauh mana kepribadian adik-adik berdasarkan minatnya. Jadi harapannya tes Riasek ini membantu adik-adik sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian memilih mata pelajaran. Seperti itu Bapak Ibu dan adik-adik. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Baik, apakah sudah muncul? Sudah, Kak Citra? Baik, terima kasih Kak Ayu. Nah, kepribadian berdasarkan minat, ini kita bisa ketahui sama-sama Bapak Ibu melalui tes Riasek. Jadi kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu adalah perilaku yang cenderung menetap. Nah, perilaku ini biasanya yang cenderung menetap dimulai di usia SMP, di usia 13 tahun ke atas begitu. Nah, nanti kalau di usia SD itu masih usia coba-coba ya mengeksplorasi apapun yang kira-kira disuka sama adik-adik begitu. Nah, tes Riasek ini merupakan tes psikologi yang dapat digunakan untuk mengenali diri serta membantu memperkirakan karir atau jurusan apa yang cocok untuk diri. Jadi, tes ini dikembangkan oleh John Holland, psikolog asal Amerika, Bapak Ibu. Nah, kenapa namanya Riasek? Karena meliputi 6 kepribadian. Jadi ada R, Riasek, masing-masing huruf memiliki kepribadian masing-masing. Jadi R untuk realistik, I untuk investigatif, the thinkers, A untuk artistik, S untuk sosial, E untuk enterprising, dan C untuk konvensional. Nah, untuk mengetahui nih, wah udah pernah tes sebelumnya atau ada yang sudah pernah tes Riasek adik-adik? Belum? Belum ya kayaknya ya. Oke. Nah, kita coba tes Riasek ya. Bagaimana dengan kepribadianmu? Yuk, kita coba lakukan sama-sama ya tes Riasek sekarang ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mendampingi adik-adik juga boleh atau kalau mau ikut melakukan tes juga biar tahu nih kepribadian sesuai minatnya nih apa gitu ya. Itu boleh silahkan. Nah, mari kita cari tahu ya kepribadian adik-adik berdasarkan minat adik-adik apa. Silahkan bisa di-scan di sini dulu atau silahkan bisa klik di browser masing-masing akupintar.id/tes jurusan kuliah. Silahkan bisa di-scan dulu ya adik-adik ya. Nah, nanti Riasek itu berarti karakternya gimana sih, Kak? Berarti nanti jurusan atau profesi atau karir yang cocok nanti apa ya dengan kepribadian saya? Nah, nanti kita lanjutkan setelah kita melaksanakan tesnya dulu ya. Jadi biar kita fokus nih sama hasil kepribadian kita masing-masing. Oke, nanti bentuknya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, adik-adik sudah masuk di laman ini, tes jurusan kuliah, atau linknya Kak Citra chat di chat Zoom ya, biar mudah untuk membukanya. Nah, kalau sudah, silahkan bisa diklik ikuti tes sekarang.
Kemudian nanti adik-adik silahkan memilih bahasanya dulu, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk memudahkan pengisian tesnya biar lebih mudah ya, biar adik-adik lebih memahami instruksinya dengan mudah. Nah, kalau sudah memilih bahasanya, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, silahkan kemudian diklik mulai tes. Nah, nanti dimulai tesnya ada instruksi pengerjaannya. Jadi nanti dipilih ya adik-adik ya dari pernyataan nomor 1 sampai 42 itu apakah sesuai dengan adik-adik? Jika sesuai silahkan dipilih iya, tapi jika tidak sesuai silahkan dipilih tidak. Nah, pilihlah pernyataan yang sesuai dengan diri adik masing-masing ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah silahkan diklik mulai sekarang. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Silahkan bisa diisi sampai ada 6 halaman atau 42 pernyataan. Baik. Kak Citra beri waktu dulu 5-10 menit begitu ya Kak Ayu ya untuk mengisi. Nah, untuk adik-adik yang tadi ketinggalan nih Kak, linknya tadi yang mana ya? Nah, linknya tadi udah Kak Citra share di chat Zoom ya adik-adik ya. Jadi silahkan klik mulai tes, kemudian pilih bahasa. Nah, nanti silahkan langsung mengerjakan tesnya sesuai dengan instruksi masing-masing. Kalau ada pertanyaan atau kendala silahkan bisa raise hand ya adik-adik ya. Atau bisa chat di kolom chat. Bisa Bapak Ibu nanti tesnya bisa dilakukan nanti juga boleh. Nah, kalau nanti adik-adik sudah selesai, akan muncul halaman seperti ini. Nah, jadi sudah 6/6 adik-adik dan juga Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik selesai untuk mengetahui hasilnya apa. Nah, akan muncul tipe kita, kepribadian berdasarkan minat kita apa. Seperti itu. Nah, bisa di-scroll ke bawah untuk melihat berapa perbandingan persentase untuk masing-masing riaseknya Bapak, Ibu, dan adik-adik. Jadi seperti ini tadi saya mencoba mengisi, yang muncul adalah 100% investigate dan 100% sosial. Nah, ada juga persentase yang lain bukan berarti tidak muncul kepribadian yang lain ya Bapak, Ibu ya. Hanya saja tidak dominan begitu. Yang dominan investigate dan sosial.
Nah, yang lain juga muncul, tapi persentasenya lebih rendah. Jadi ada realistik 85%, artistik 42%, enterprising 71%, konvensional 85%. Begitu. Baik. Sudah selesai nih Kak Citra, coba tanya beberapa adik-adik ya, apakah sedang mengisi ataukah sudah selesai? Kak Citra coba tanya sama Andrew. Halo Andrew. Masih belum, Kak? Masih belum? Oke, silahkan mengisi ya. Silahkan dilanjutkan dulu. Pertanyaannya mudah ya, karena kita mencoba untuk mengenali diri kita masing-masing dari pernyataan-pernyataan tersebut. Nomor 1 sampai 42. Oke, kalau Andrew masih mengisi, coba Kak Citra tanya ke yang lain ya. Halo Melvin, selamat siang. Iya, siang, Kak. Oke, gimana nih? Udah selesai atau belum Melvin? Masih belum, Kak? Masih belum. Oke, Oke. silakan dilanjutkan ya Melvin ya. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Ini ada chat dari orang tua adik Cahaya. Iya, tidak apa-apa Ibu. Nanti adik Cahaya bisa menyusul untuk mengisi tes riaseknya. Begitu. Jadi tes riasek ini adalah sarana untuk membantu adik-adik mengenali diri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu eh, fasilitas gitu untuk nanti bahan pertimbangan dalam memilih mata pelajaran, memilih jurusan, dan juga karir ke depan. Begitu. Selain Melvin sama Andrew, ini Kak Citra juga lihat kayaknya ada Zaskia ya. Halo Zaskia. Iya loh Kak, Oke, sudah selesai mengumpulkan atau mengerjakannya Zaskia? udah selesai Kak. Udah selesai. Oke. Munculnya berapa persen apa sama apa nih Zaskia? Yang realistis Heeh. 71%, investigasi 57%, Mhm. artistik 28%, Mhm. sosial 85%, Mhm. enterprising 100%, Mhm. konvensional 85%. Oke, berarti yang tinggi SEC ya, sosial, enterprising sama konvensional ya, Zaskia ya. Enterprising paling tinggi ya. Iya Kak. Iya, oke. Nah, kalau untuk yang sudah selesai, dimohon bisa mengumpulkan hasilnya ke sini ya. Nah, jadi silahkan dikumpulkan di Drive, di rename dengan nama adik-adik ya. Jadi biar Kak Citra bisa lihat nih, oh Zaskia, persentase yang tertingginya ada di E gitu. Nah, nanti kita lihat nih masing-masing. Oke, jangan lupa di scroll ya. Jadi yang di screenshot yang bagian bawah adik-adik yang ada persentasenya ya. Jadi di dalam satu orang pasti ada beberapa tipe kepribadian yang muncul gitu. Tinggal nanti persentasenya aja yang lebih dominan yang mana, yang tidak tampak yang mana, persentasenya lebih kecil begitu. Kak mau izin bertanya, ini Iya, di screenshot nggak hasilnya? iya, di screenshot terus dimasukkan ke link ini ya, Oke, yang makasih. persentase ya. Oh, oke. Linknya Kak Citra share dulu di grup ya, lewat Kak Ayu.
Oke, sembari kita tunggu teman-teman yang lain yang belum ya, Zaskia ya. Selain Zaskia juga ada Jason ya. Halo Jason, selamat siang. Siang, Kak. Oke, udah selesai Jason isinya? Sudah. Udah. Oke, Mm. silakan dikumpulkan di drive ya Jason ya. Ya, Oke, setelah ini kita simak sama-sama nih. Nanti tipe-tipe masing-masingnya kayak gimana ya? Kira-kira jurusan apa yang cocok? oke. Oke, terima kasih Jason. Oke, Kak Citra Udah, coba Kak. cek di drive-nya. Sudah ada siapa nih tadi? Andrew ya, yang sudah ya barusan ya? Iya, Kak. Aku tapi belum Oh, ngirim di drive. oke. Silahkan dikirim dulu ya. Ini Kak Citra sudah lihat ada Farel, terus kemudian ada Valeska, kemudian ada Zaskia. Nah, jangan khawatir jika yang muncul ada dua tipe kepribadian ya adik-adik ya. Seperti misalnya realistik dan enterprising itu muncul kedua-duanya dominan. Nah, tidak perlu khawatir. Karena memang seperti itu. 1 sampai 3 kepribadian yang dominan biasanya adik-adik gitu. Oke, sudah banyak nih yang mengumpulkan. Udah ada Jacinda, sama sudah ada Jason juga. Seru ya kalau mengerjakan tes riasek ya. Adik-adik biasanya suka nih kalau mengerjakan hal-hal yang mengenali diri gitu. Oke, Alia juga sudah. Berarti yang belum nih kalau Kak Citra lihat ada Melvin, ada Andrew, ada Nabil, Nabil juga belum. Terus kemudian nanti adik-adik yang baru bergabung di kelas 11 nih. Jadi nanti adik-adik kelas 10 nih yang sekarang di SKS akan dapat teman baru. Ada 2 orang, ada adik Keisha sama adik Cahaya. Nah, nanti kalau misalnya sekarang masih belum bisa mengikuti tesnya, nanti bisa diikuti besok atau nanti malam begitu. Nah, jadi ini sebagai bahan diskusi dengan orang tua ya adik-adik ya. Hasil tes riaseknya seperti ini, hasil rapotnya seperti ini. Nah, berarti apakah saling mendukung, kemudian juga masukan dari orang tua seperti apa, begitu. Nah, semuanya sebagai bahan pertimbangan untuk memilih mata pelajaran ke depan. Oke, adik Keisha juga sudah. Oke, sebagian besar sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai dan adik-adik sudah mengetahui apa masing-masing tipe kepribadian berdasarkan minatnya, sekarang kita coba berkenalan satu-satu ya adik-adik ya.
Mulai dari yang R dulu, realistik atau doers. Jadi karakternya gimana sih? Jadi si realistik ini menyukai bekerja dengan benda-benda, binatang-binatang, alat-alat dan perlengkapan teknik, dan mengabaikan kompetensi-kompetensi sosial dan pendidikan. Jadi kebanyakan terampil secara mekanik dan atau pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik dan kekuatan otot. Jadi bidang profesi yang mendukung ada pertanian, asisten kesehatan, komputer, konstruksi, mekanik, dan pariwisata. Nah, realistik ini juga identik dengan teknik ya. Jadi yang suka melakukan sesuatu gitu ya, coba-coba, langsung praktek gitu. Nah, itu diakomodir sama atau dimiliki sama kepribadian tipe minat realistik ini gitu. Nah, setelah realistik juga ada investigatif atau thinkers. Nah, jadi thinkers ini gimana sih karakternya? Menyukai aktivitas-aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, sistematik, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, kultural, agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut, dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial, dan repetitif. Jadi, minatnya atau ketertarikannya cenderung untuk mengobservasi, belajar, menganalisis, dan memecahkan masalah. Nah, bidang profesi yang mendukung untuk kepribadian tipe minat ini adalah ilmuwan, kemudian teknik juga, ilmuwan biologi, fisika, kimia, kedokteran, peternakan, psikologi, matematika, dan hukum, adik-adik. Nah, sudah dua ya, sudah R dan I. Sekarang kita ke yang ketiga, ada artistik sebagai creators. Nah, menyukai aktivitas-aktivitas yang ambigus, bebas, dan tidak tersistematisasi untuk menciptakan produk-produk artistik, lukisan, drama, karangan, gitu ya. Jadi, menyukai aktivitas-aktivitas yang spontan, gitu ya, atau tidak teratur. Memiliki minat pada situasi-situasi yang tidak terstruktur, di mana dapat dengan leluasa memanfaatkan kreativitas mereka. Jadi profesi yang mendukung untuk kepribadian tipe minat ini ada komunikasi, seni, sastra, desain, fotografi, gitu ya, kecantikan, arsitektur, gitu. Selalu ada nilai seninya, gitu ya, ada nilai kreativitasnya, gitu. Tadi ada ya adik-adik beberapa yang muncul nih kepribadian tipe minat A-nya. Nah, ini adalah karakteristik dari masing-masing tipe minat adik-adik. Jadi biasanya orang yang memiliki kepribadian realistik itu mempunyai karakter atau sifat seperti ini. Nah, semakin besar tulisannya gitu ya. Nah, itu sifat yang dominan muncul. Kayak misalnya realistik berarti praktikal, persisten, confirming gitu ya. Kalau investigatif berarti analytical, critical, rational gitu ya. Kalau artistik berarti imajinatif, original, emosional gitu ya. Nah, jadi ini sifat-sifat yang biasanya muncul dari kepribadian tipe tersebut, begitu. Nah, RIA sudah, sekarang kita coba lihat yang sisanya ya, yang SEC ya. Social helpers. Nah, ini tadi juga ada beberapa ya yang sosial ya. Jadi menyukai aktivitas yang berinteraksi dengan orang lain atau melibatkan orang lain gitu ya. Bisa membantu, mengajar, menyediakan bantuan gitu. Terus memiliki ketertarikan untuk bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Jadi bidang profesi yang mendukung bisa public relation, konseling, layanan wisata, pendidikan, keperawatan, gitu-gitu ya. Nah, itu untuk sosial. Berikutnya ada enterprising. Ini menyukai aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang-orang lain untuk perolehan ekonomik atau tujuan organisasi. Tidak menyukai aktivitas yang sistematik, abstrak, dan ilmiah, memiliki ketertarikan untuk bekerja dengan individu lain, serta mempengaruhi ya, atau mempersuasi orang lain tuh dia jago banget nih, si enterprising ini ya, dan tampil di depan umum gitu. Karena ya, dia mudah gitu mempengaruhi orang lain. Bidang profesi yang mendukung ada bisnis, ada sosial politik, perdagangan internasional, pemasaran, real estate, dan seterusnya ya. Jadi kayak kita kalau dengerin dia bicara itu kayak kebawa gitu ya. Nah, kalau kepribadian tipe minat ini. Nah, yang terakhir adalah conventional atau organizers.
Jadi tipe ini menyukai aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, teratur, dan sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi. Tidak menyukai aktivitas yang tidak pasti, bebas, dan tidak sistematik. Jadi sukanya yang runtut gitu ya, yang berkala, rutin gitu. Nah, memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang mendetail, terorganisir, dan berkaitan dengan data. Bidang profesi yang mendukung ada akuntansi, asuransi, administrasi, banking, dan data processing. Terus kemudian bagaimana sifat-sifat yang sering muncul dari kepribadian tipe minat SEC ini? Nah ini ya, jadi semakin besar hurufnya semakin sering muncul ya. Kalau sosial berarti dia helpful, kooperatif, simpatetik gitu ya. Kalau enterprising berarti domineering, ambitious, sociable, populer gitu ya. Nah, ini enterprising sangat ini ya mudah mempengaruhi gitu. Terus konvensional ada efisien, persisten gitu ya. Careful seperti itu. Nah, itu sifat-sifat yang muncul. Ini kalau Kak Citra lihat di drive tadi yang sudah mengisi itu banyak ya. Jadi adik-adik variatif, ada yang S-nya lebih dominan, ada yang I 100%. Nah, oke, ini sepertinya Kak Citra sedang terlempar. Kita tunggu. Nah, mungkin dari di sini ada yang mau ditanyakan atau dari Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan seputar pemilihan peminatan mata pelajaran yang akan dilaksanakan atau seputar tes riaseknya tadi. Monggo Bapak Ibu atau adik-adik. Untuk adik-adik adakah kesulitan pada saat mencoba mengikuti tes riasek tadi? Baik. Jadi untuk info juga Bapak Ibu dan adik-adik, setelah ini Kak Ayu juga akan mengirimkan link untuk tes Riasek, kemudian Kak Ayu juga akan mengirimkan materi sosialisasi hari ini, serta form untuk pengisian pemilihan mata pelajaran untuk jenjang kelas 11 nantinya. Jadi harapannya Bapak Ibu dan juga adik-adik saling berdiskusi agar bisa memilih mata pelajaran mana yang cocok dan yang nantinya bermanfaat di jenjang berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu dan juga adik-adik. Jadi ini memang hal baru bagi kami di homeschooling Kak Seto Surabaya dan juga adik-adik jenjang kelas 10 ya. Karena kurikulum Merdeka ini kurikulum yang baru dan luar biasa perubahannya. Jadi ini juga satu terobosan yang bagus ya untuk adik-adik karena selama ini banyak sekali adik-adik yang apa ya? Berkeluh kesah ya, Kak, aku tuh pingin lintas jurusan gitu. Nah, akhirnya kita kabulkan sekarang. Jadi, adik-adik bebas memilih mau F1 atau F berapa nanti silahkan dipilih. Tapi untuk memilihnya juga kalian harus berdiskusi ya dengan orang tua agar nanti kalian juga bisa nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas 11 sampai kelulusan nantinya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, Kak David?
Insya Allah cukup Kak Ayu. Oke, ini Kak Citra sepertinya sudah bergabung kembali. Halo Kak Citra. Halo, selamat siang Kak Ayu, adik-adik dan Bapak Ibu, mohon maaf tadi suaranya sempat terputus karena koneksinya. Baik, kurang lebih tadi seperti itu proses pelaksanaan tes riaseknya. Sejauh ini adakah pertanyaan atau mungkin kendala yang ditemui oleh Bapak Ibu dan adik-adik? Baik, bagaimana jika ada 2 sampai 3 kepribadian yang muncul untuk bisa memilih yang manfaat dan yang nyaman bagi murid? Baik, Ibu. Jika 2 sampai 3 kepribadian yang muncul, yang dilihat bisa yang persentase yang paling besar, begitu. Nah, hal tersebut juga disesuaikan dengan kemampuan ya Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi kalau ternyata muncul, tapi kemudian kok dilihat lagi di nilai hasil rapotnya kok tidak mendukung ya, tapi setelah dijalani kok merasa kesusahan ya. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan lagi dengan kenyamanan masing-masing homeschooler. Seperti itu, Ibu. Mungkin bisa menjawab. Ada lagi adik-adik atau Bapak Ibu yang mungkin tadi kurang jelas? Nah, untuk adik-adik yang belum mengisi, jangan khawatir ya. Nanti kalau dalam proses pengisiannya ada kendala atau ada kesulitan, silahkan bisa menghubungi Kak Citra, begitu. Baik. Sejauh ini sepertinya sudah cukup, Kak Ayu. Saya kembalikan lagi ke Kak Ayu. Baik, terima kasih Kak Citra dan Kak David ya atas penyampaian materi sosialisasi pada siang hari ini. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu dan adik-adik untuk menentukan pemilihan mata pelajaran di jenjang kelas 11, yang terpenting adalah Bapak Ibu dan adik-adik ini harus tahu kemampuannya terlebih dahulu. Disesuaikan dengan nilai dari semester sebelumnya. Nah, adik-adik juga bisa menganalisis dari tes riasek yang sudah dipaparkan oleh Kak Citra ya. Jadi dari ketiga faktor itu, adik-adik nanti bisa memilih mapel-mapel mana yang nantinya nyaman dan juga bermanfaat di jenjang berikutnya. Seperti itu ya, adik-adik. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kak Citra, Kak David, kakak-kakak yang lain, dan juga Bapak Ibu, adik-adik. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Dan saya Kak Ayu selaku MC memohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga adik-adik setelah ini bisa langsung diskusi bersama orang tua ya untuk menentukan mata pelajaran apa yang nantinya dipilih. Begitu ya. Kami akhiri Bapak Ibu, adik-adik dan juga kakak-kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu.